kenapa bayar listrik kok mahal banget ya di rumah saya? Nah, pertanyaan itu sering kita dengar pasti ya, baik dari mungkin saudara atau tetangga atau orang-orang di sekitar kita. Dalam hal ini banyak hal, sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengar dari orang-orang di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kono Channel. Apa kabar sobat semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Baik sobat, kebetulan hari ini kita sudah menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik sobat, kali ini kita jumpa lagi. Dan di video kali ini saya sedikit mau sharing bahwa pertanyaan kok kenapa bayar listrik selalu mahal dan seperti itu ya. Di sini kita akan menjelaskan yang sebetulnya jarang orang memahami ya, jarang menyadari, intinya seperti itu. Apa sih sebetulnya yang menjadi faktor-faktor penyebab sehingga bayar listrik bisa mahal gitu kan? Jadi intinya sedikit mudah-mudahan bisa menjawab. Oke? Nah, di sini sekedar saya contohkan instalasi yang sederhana seperti ini ya, satu lampu ya. Jadi sering kita menemukan ya, terutama buat sobat yang sering memasang instalasi atau memperbaiki, pasti sering menemukan hal seperti ini ya. Pemasangan kabel instalasi di rumah-rumah. Pasti banyak menemukan kabel-kabel yang tidak beraturan. Baik itu kabel yang kualitasnya kurang bagus, kabel serabut dipasang untuk jalur utama segala macam ya. Terus pokoknya garis besarnya kabel yang sangat mungkin sudah tidak layak pakai untuk instalasi rumah ya. Jadi kita pasti sering menemukan hal itu. Dalam hal ini bukan berarti kita kalau memperbaiki instalasi di rumah orang itu langsung kita harus diganti semuanya, kabel ini harus digantikan. Mungkin tidak bisa seperti itu juga. Ya, sedangkan kalau pemakaian kabel yang tidak beratur seperti itu, jadi otomatis aliran setrum pun sudah tidak normal ke instalasi di rumah kita. Jadi garis besarnya, kalau pemakaian kabel banyak yang mungkin sudah rapuh atau kabel sudah lama, kabel serabut. Nah, itu yang sangat menjadi penyebab terkadang orang tidak memahami hal itu. Jadi tahunya kok bayar listrik mahal. Padahal hal itu yang sangat menjadi penyebab kenapa pemakaian listrik bisa boros di rumah kita. Jadi cuma mengeluh, oh bayar listrik mahal ya, seperti itu. Kalau kita umpamanya menemukan kabel instalasi di rumah, ada yang kabel bagus, contoh ini seperti ini ya. Ini umpamanya kan jalur dari kWh meter ini ya. Nah, terus yang menuju ke saklar juga kabel standar umpamanya. Nah, terus ini umpamakan kabel yang kurang bagus yang menuju ke lampu. Ya. Pemakaian kabel yang seperti ini sebaiknya kabel yang standar, ini anggap saja ukuran standar ya, standar PLN. Jadi kabel ini kita pakai untuk jalur yang dari jalur kWh meter ke sini. Oke, seandainya kabel yang mungkin kualitasnya kurang bagus atau ukurannya lebih kecil atau segala macam ya, atau mungkin sebetulnya mungkin sudah tidak layak pakai tapi masih karena memang keadaan tetap harus dipakai. Jadi usahakan di titik yang jauh dari kWh meter. Umpamakan kWh meter kan di depan itu, jadi usahakan kabel-kabel yang memang kualitasnya kurang bagus usahakan kita pakai di belakang. Oke, jadi aliran setrum kalau umpamanya kita pakai yang jalur standar, kita yang jauh dari kWh meter, terus yang ukuran kecil, yang kabel kurang bagus kita pakai yang dekat dengan kWh meter, otomatis aliran setrumnya sudah terhambat duluan gitu ya. Kalau kita memang berbicara ideal, pasti ya sebaiknya pakai kabel standar semua, tapi kan kenyataannya kita tidak selalu menemukan hal itu. Oke, jadi sebaiknya seperti ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita ya. Jadi instalasi di rumah kita itu sebetulnya seperti apa sih? Pemakaian kabel di rumah kita untuk instalasi sebetulnya masih layak dipakai atau memang kabelnya sudah harus diganti segala macam, sehingga bisa menimbulkan
pemakaian listrik yang boros. Ada kalanya kita harus menyuruh orang untuk memeriksa instalasi listrik kalau memang pemakaian listrik di rumah kita sudah terasa mungkin boros segala macam ya. Untuk lebih baiknya kita menyuruh orang untuk memeriksa instalasi dan memperbaiki instalasi di rumah kita. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama Kono Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.